kenapa ada orang yang boros tapi rezekinya naik, dan kenapa juga ada orang yang tidak boros tapi rezekinya tidak naik? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan jawab. Jadi pertanyaannya adalah kenapa ada orang yang boros tetapi rezekinya semakin naik, tetapi kenapa juga ada orang yang boros juga tetapi rezekinya turun bahkan sampai kekurangan, seperti itu ya kurang lebihnya. Di pertanyaan yang pertama, saya akan menjawab ini adalah masalah vibrasi, frekuensi, dan di hukum spiritual, di hukum semesta, teman-teman. Kita tahu sendiri, di negara kita ini, sejak kecil kita didoktrin untuk hemat, untuk menabung, untuk rajin, ya. Jadi, ada yang menangkap vibrasi itu atau hemat itu sebagai ketakutan, ada yang menangkap hemat itu menjadi keleluasaan, tergantung background dari seseorang. Dan dari kita ini membawa background masing-masing, ada yang tumbuh dari keluarga yang cukup, ada yang tumbuh dari keluarga yang berkekurangan. Sehingga itu terbawa sampai dewasa. Di yang pertama ya, di orang yang pertama, orang itu boros tapi rezekinya semakin naik, semakin besar, semakin luas seperti itu ya. Ini karena orang itu sudah meyakini apa yang dilepaskan kepada semesta itu tidak menjadi sebuah kekurangan, tetapi itu adalah sebuah sinyal untuk menarik hal yang lebih besar. Berarti orang ini sudah memiliki sebuah keteguhan, ketulusan, dan juga ketepatan sebuah tindakan. Nah, keteguhan itu apa? Jadi keteguhan itu ketika dia berbagi, dia itu ikhlas, tetapi dia berbagi juga dengan kontrol tentunya. Jadi dia memiliki 100.000, tidak serta-merta 100.000 itu dia keluarkan semuanya, tetapi dia bisa berpikir untuk hari esok, karena dia sudah kuat pondasinya ini. Sehingga dia bisa mengembangkan dan dia ini meyakini apa yang dilepas ya, seperti sedekah seperti itu. Apa yang dilepas kepada semesta itu akan menarik hal yang lebih besar lainnya. Dan itu memang benar. Ketika orang yang banyak berbagi itu bisa menarik hal yang lebih besar lagi, tentu saja harus dengan sebuah keselarasan diri. Nah, keselarasan diri ini didapatkan dengan sebuah kesadaran diri. Kesadaran diri ini dia wujudkan dengan sebuah tindakan. Dengan dia berlaku yang benar, menyadari sebuah kesalahan, dan dia tentu saja sudah bisa memperhitungkan. Tentu saja orang-orang seperti ini sudah terbentuk dan mau belajar dari kesalahan yang sudah berlalu. Dan ketika dia berbagi, dia itu memiliki sebuah ketenangan. Tenang kalau itu akan berlimpah, tidak memikirkan lagi kapan berlimpah itu datang. Itu yang penting, teman-teman. Jadi seringkali kita berbagi, terus mengharapkan ganti dari semesta, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menunggu-nunggu gantinya ini kapan. Nah, itu yang repot. Itu yang akan membuat kita kekurangan, karena kita memiliki sebuah kekhawatiran. Di dalam stoikisme, seseorang itu ketika mau berbagi, ketika harus cuek, ya cuek. Jadi gerbang itu seperti terbuka, seperti tertutup. Makanya pentingnya memahami hukum semesta dan berspiritual. Jadi ketika yang boros kok malah semakin naik, itu dengan sebuah kesadaran dan tindakan yang konsisten tentunya. Jadi dia sudah memperhitungkan ketika dia berbagi, diri dia juga memang sudah ada, dan ada pekerjaan yang lainnya, dan dia berpikirnya itu lepas seperti itu. Berbeda dengan kita berpikir setelah berbagi kita nunggu ini kapan ini. Ini nanti takut hilang. Ini nanti kebanyakan nggak ya ngasihnya gitu. Orang itu akan memberikan balik nggak ya ke kita. Jadi itu yang dibaca oleh semesta. Ketika tadi pertanyaannya kenapa ada orang yang boros tetapi rezekinya semakin naik, dia memakai hukum semesta bahwa dia memancarkan keberlimpahan kepada semesta sehingga menarik keberlimpahan lainnya. Dan yang kedua, kenapa ada orang yang boros tetapi dia ini semakin kekurangan. Yang pertama, dia tidak memiliki sebuah penghitungan atau salah memperhitungkan. Makanya berhati-hati sekali juga, karena harus bisa belajar dari kesalahan. Dan ketika masih takut berbagi, itu yang
harus menjadi sebuah catatan. Takut berbagi, takut hilang, masih menghitung-hitung, menimbang-nimbang, jarang berbagi kepada keluarga, berbagi malah kepada orang lain, ya. Tidak memiliki self love. Nah, self love itu mencintai diri kita sendiri. Nah, itu bisa memancarkan kekurangan sehingga semesta itu membaca orang ini menarik kekurangan yang lainnya. Jadi kalau kita takut kurang, takut nggak cukup, ya kita akan menarik ketidakcukupan itu, ya. Makanya pentingnya kita belajar dari dalam diri kita sendiri dulu, karena ada law of mirror, ya, hukum cermin teman-teman. Di dalam hukum alam semesta ini, apa yang kita pancarkan itu terbaca sama semesta, jadi menarik hal-hal yang lain yang sama yang seperti kita yakini, ya. Makanya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Oke, semoga bermanfaat. Mari kita belajar untuk memaafkan, ikhlas, belajar untuk bagaimana memancarkan hukum keberlimpahan itu kepada semesta sehingga hidup kita ini semakin berlimpah. Tentu saja juga dengan kontrol, kita juga harus tetap berhati-hati dan pastikan pondasimu itu sudah sangat kuat. Tetapi jika pondasimu belum kuat atau kamu belum berkelimpahan, kamu juga masih bisa berbagi kepada semesta, kepada sesama manusia, tidak hanya dengan uang, bisa dengan tenaga, dengan doa, dengan senyuman, ya. Intinya jangan sampai merasa berkekurangan, itu bahaya sekali teman-teman, karena kita bisa menarik kekurangan-kekurangan yang lainnya. Terima kasih rekan saya yang sudah bertanya dan teman-teman, semoga video ini bermanfaat.